Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa menjalankan hari-hari tanpa kekurangan suatu apapun. Kemudian yang seakidah dengan saya, mari kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Talawi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Talawi beserta staf tata usaha. Dan yang saya banggakan adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Talawi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam menyampaikan amanat pada hari Senin ini. Tema yang ingin saya angkat pada kesempatan kali ini adalah bulan Oktober, bulan bahasa. Bulan Oktober ditetapkan sebagai bulan bahasa dan sastra Indonesia dan bangsa Indonesia memperingatinya setiap tahun. Memang belum banyak yang tahu mengapa peringatan itu dipilih bulan Oktober, bukan bulan lainnya. Selama ini kebanyakan baru kalangan akademisi, penulis, sastrawan, penggiat bahasa atau pemerhati bahasa saja yang tahu dan memperingatinya. Mereka menggelar perhelatan yang berkaitan dengan bahasa dan sastra Indonesia, seperti seminar, lomba pidato, parade puisi, lomba menulis cerpen, kegiatan literasi, dan sebagainya. Tujuannya untuk mengenalkan adanya bulan bahasa dan sastra Indonesia kepada masyarakat. Perlu diketahui, alasan ditetapkannya bulan Oktober sebagai bulan bahasa dan sastra Indonesia tersebut merujuk pada sejarah bangsa Indonesia. Sejarah mencatat pada tanggal 28 Oktober 1928 dikumandangkan Sumpah Pemuda dalam keputusan Kongres Pemuda II di Jakarta. Selanjutnya, setiap tanggal 28 Oktober, bangsa Indonesia memperingatinya sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sejak itulah ditetapkan pula bahasa resmi yang digunakan untuk bermasyarakat, yakni bahasa Indonesia. Isi Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928 sebagai berikut. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa dan bahasa. Dengan bahasa persatuan, bahasa Indonesia, komunikasi antar warga negara menjadi lebih lancar. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan bangsa menjadi mudah digalang. Data terbaru menurut Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat di tahun 2019 jumlah bahasa daerah di Indonesia mencapai 652 bahasa. Belum lagi dengan adanya pemakaian bahasa asing dalam keseharian, membuat bahasa yang digunakan di Indonesia semakin beragam. Dengan memiliki keberagaman, membuat kita menjadi lebih paham mengenai arti persatuan. Bahasa Indonesia ini diciptakan untuk memelihara persatuan, menghubungkan antar suku untuk dapat berkomunikasi menggunakan bahasa yang sama, bahasa Indonesia. Terbukti bahasa Indonesia lah yang merobohkan sekat-sekat perbedaan dan menjadikan kesatuan bangsa sebagai identitas nasional kita. Sehingga mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia sangatlah perlu. Hal ini bukan hanya menjadi tugas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, namun menjadi tugas seluruh rakyat Indonesia. Dalam butir ketiga, Sumpah Pemuda menggunakan bahasa menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Artinya, mengangkat sesuatu dan memposisikan pada kedudukan yang tinggi. Butir ketiga tersebut memiliki makna bahwa pemuda Indonesia bersumpah menempatkan bahasa Indonesia lebih tinggi dibanding bahasa-bahasa lainnya. Butir ketiga itu juga menjelaskan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Hal tersebut
dimaksudkan juga untuk memudahkan komunikasi di tengah banyaknya bahasa daerah yang kita miliki. Namun, setelah 90 tahun Sumpah Pemuda dan 75 tahun merdeka, sudahkah kita menjunjung tinggi bahasa Indonesia? Dapatkah kita melakukannya dengan bangga tanpa tertinggal arus globalisasi yang disertai tuntutan menguasai bahasa-bahasa asing? Marilah kita mulai dari bahasa Indonesia dan sastra Indonesia ini. Kita melakukan yang terbaik dengan menanamkan kebanggaan berbahasa Indonesia pada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Dirgahayu bahasa dan sastra Indonesia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat menjalankan hari-hari di tengah masa pandemi dengan sabar dan ikhlas. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.